Oke, here we comes. Lama juga dia. Oke, kayaknya udah masuk. Ada yang bisa cek nggak? Sudah ada. Oke, sudah live on Facebook sekarang. Saya record juga. Oke. Om Amirul, kita ada siap? Sudah mau langsung pembukaan? Ya, silakan. Oke, selamat datang semua teman-teman PHP Indonesia dari seluruh dunia. Sudah bergabung di Zoom grup chat pada hari ini, hari Minggu. Dan kita kedatangan tamu jauh-jauh dari jauh-jauh, udahlah. Kita kedatangan tamu dari Sidoarjo, ada Om Amirul sana sebagai founder dari Kawan Coding. Seorang yang saya udah kenal, udah ketemu 2 kali apa 3 kali saya lupa. 3 kali kali ya? 2 kali apa 3 kali? 3 kali, Om. Ya, 3 kali. Jadi saya kenal banget dan saya tahu Om Amirul memang senang berbagi ilmu. Jadi saya senanglah hari ini beliau berpartisipasi di kita untuk mengisi sesi mengenai Laravel Livewire ini. Ini produk baru banget. Saya sendiri pun belum terlalu banyak tahu, jadi ingin menyimak. Jadi semua teman-teman baik yang ada di Zoom yang ada 44 ini maupun yang di Facebook yang sekarang sudah live, kita akan dengarkan sama-sama. Om Amirul akan share tentang Laravel Livewire. Semoga ini akan memberi pencerahan kita untuk mengembangkan proyek-proyek kita di hari yang akan datang. Terima kasih untuk kesediaannya, Om Amirul. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Om Peter dan juga semua yang udah join di Zoom call-nya ini. Oke, pertama kita langsung aja ya masuk ke materi, nggak lama-lama. Jadi ini Laravel Livewire itu saya juga baru kenal beberapa minggu yang lalu kayaknya. Atau sebenarnya udah lama, cuma akhirnya tertarik ini karena pas lihat di Twitternya kreatornya si Caleb Porzio itu, dia share kalau dia udah rilis versi yang final. Jadi kayaknya seru nih dicoba gitu kan. Nah, pas nyoba baru kepo-kepo itu ternyata ini gantiin si front end gitu ya. Ceritanya kan di homepage-nya atau di landing page-nya itu kayak kalau buat seorang back end yang kurang suka kalau belajar front end gitu ya, misalnya kayak Vue atau React itu, ini cocok buat kita yang orang back end banget gitu kan, yang nggak sempet mungkin belajar front end gitu. Jadi kayak gitu sih gambarannya Laravel Livewire. Oke, kenalan dulu mungkin ya. Jadi nama saya Muhammad Amirul Ihsan, saya kreatornya Kawan Coding. Buat yang belum tahu Kawan Coding, jadi Kawan Coding itu situs atau blog ya yang isinya tutorial, lebih fokusnya di Laravel karena dulu waktu kerja saya juga pakai Laravel sih. Jadi akhirnya ya topiknya kebanyakan Laravel, walaupun akhir-akhir ini juga ini sih udah masukin materi lainnya, bahkan yang di luar web ya. Jadi sempat nyobain Flutter tapi nggak lanjut dulu. Jadi akhirnya utak-atik si Livewire ini. Mungkin itu aja dari kenalannya. Jadi langsung ya. Jadi what is Livewire? Itu dia sebuah full stack framework untuk Laravel yang membuat interface itu mudah gitu kan, sederhana gitu kan, tanpa menghilangkan kenyamanan ngoding Laravel. Karena saya tahu kalau kawan-kawan udah biasanya ngoding pakai Laravel, itu kayak enak banget gitu kan, di Laravel semua ada, terus semua integrasi atau apapun itu mudah di Laravel. Semua fungsi-fungsinya itu enak gitu kan. Nah, Livewire itu ini mirip Laravel tapi versi front end-nya gitu sih. Terus kenapa sih Livewire? Mungkin Vue dan React itu powerful ya, cuma mereka berdua itu menambahkan kompleksitas dalam workflow dari seorang full stack developer. Kalau yang kedua, kalau teman-teman ini back-end developer dan nggak punya waktu untuk belajar front-end framework, nah Livewire ini cocok banget, khususnya untuk Laravel developer ya, karena sintaksnya ini ya udah kayak kelasnya PHP atau
bahkan bisa dibilang mirip controller di Laravel untuk kelas komponennya, sedangkan view-nya ya tetap dia pakai Blade gitu sih. Nah, jika teman-teman ini Laravel developer, kalian pasti bakalan cinta sama Livewire ini. Oke, Livewire or Lovewire. Ini mungkin lebay ya, jadi slide-nya ini nggak jelas sebenarnya. Jadi kenapa sih sempet nyebutnya Lovewire? Karena saya itu sempat ya kayak belajar front end itu nggak pernah keterusan gitu, maksudnya nggak sempet lanjut gitu untuk belajar front end-nya. Nah, pas Livewire ini menarik banget karena eee, saya belajar itu nggak usah kayak memahami sintaks yang baru, bener-bener yang pakai sintaks dari Laravel gitu sih. Jadi bikin saya seneng sih. Oke. Terus sudah siap buat jatuh cinta sama Livewire? Langsung aja ya? Oke. Untuk menginstal tentunya kita perlu Laravel atau project Laravel, kemudian untuk menginstal Livewire, kita jalankan composer require Livewire/Livewire ini. Nah, sebenarnya saya udah install tadi, sudah ada project yang saya siapkan yang udah install Livewire ini, buat jaga-jaga sebenarnya kalau misalnya nanti komposernya lemot ya, biasa komposer kan lemot kayak gitu ya. Jadi tinggal dijalanin aja di terminalnya kalau mau install ya, atau mungkin mau ngikutin. Tapi enggak kayaknya, kan nanti ada di rekaman juga. Oke, lanjut ya. Jadi kalau udah install, yang perlu dilakukan selanjutnya itu kita harus meng-include aset dari Livewire ini. Nah, ada Livewire styles ini untuk CSS-nya ya, untuk stylenya dari Livewire, itu di-include di dalam head gitu ya. Sorry. Terus yang Livewire script ini di bawah atau sebelum body penutup. Ini sintaks yang sebelah kiri digunakan di Laravel sebelum Laravel 7. Kalau Laravel 7 bisa pakai ini. Nah, Laravel 7 juga bisa pakai ini sebenarnya. Kalau udah biasa pakai Blade mungkin pakai ini ya. Kalau yang sebelah kanan ini kan dia ngikutin Blade komponen yang baru di Laravel 7 ya. Karena sebenarnya konsep kerjanya mirip banget sama si Blade komponen di Laravel 7 itu sih. Cuma dia ada kayak yang bikin UI UX-nya itu lebih nyaman. Kita nggak perlu kayak framework JavaScript tadi sih. Sebenarnya dia itu kayak pakai Alpine.js itu dibuat sama pembuatnya Laravel Livewire juga sih. Dan saya juga belum mendalami tentang Alpine.js-nya. Jadi baru juga kenal sama si Livewire ini sih. Jadi buat yang Laravel 7 silakan pakai sintaks ini kalau lebih suka pakai gaya yang seperti ini kayak tag HTML biasa. Kalau yang suka tagnya Blade ya silakan pakai yang sisi kiri ini. Nah, untuk yang sisi kiri ini berlaku atau bisa digunakan untuk Laravel di bawah versi 7. Mungkin lebih enak pakai ini aja ya. Oke, lanjut. Oke, sekalian praktek mungkin ya. Jadi untuk si Livewire itu dia default-nya akan mencari file app layout app.blade.php. Nah, ini biasanya di-generate kalau kita bikin out ya. Nah, kebetulan ini nggak pakai out saya. Jadi saya tadi sempat bikin sedikit template ya. Jadi cuma bootstrap aja di sini. Di sini cuma nambahin CSS-nya bootstrap sama JavaScript-nya bootstrap aja sih. Nah, untuk pakai Livewire tinggal panggil Livewire styles untuk styles-nya ya. Kita copy terus di bagian bawah ini kita paste ya. Ini diganti scripts pakai S ya. Oke, kayak gini. Terus di sini tadi sempat saya pindah dulu untuk ke layouts app ini. Oke, kemudian di sini kalau sudah install dan udah include asetnya ke dalam template, mungkin kita bisa coba bikin komponen ya. Jadi untuk bikin komponen bisa kita gunakan PHP Artisan Make .2 Livewire spasi komponen name-nya atau nama komponennya atau Livewire Make komponen name. Ini sama aja, dibalik-balik sama aja sih. Oke, kita coba ya. Misalnya mungkin kita buat komponen dengan nama post index gitu aja ya. PHP Artisan Make Livewire post index seperti ini. Oke. Nah, ini jadi ketika generate Livewire itu atau Livewire Make perintah tersebut, dia akan generate 2 file. Jadi satu file itu kelas Livewire yang di-generate ke dalam folder app http Livewire
kemudian nama filenya tadi. Nah, sedangkan untuk view-nya atau template-nya atau blade-nya itu ada di resource views LiveWire post index ini. Oke, kita lihat ya filenya. Jadi dia masuk di app HTTP LiveWire ini. Nah, di sini ada komponennya. Nah, bentuk komponennya awalnya seperti ini untuk ketika awal di-generate. Kemudian di views LiveWire ini untuk post index kayak gini kosongan ya. Jadi secara otomatis dia bakalan cari atau dia bakalan extends pada layout.app.blade.php ini. Jadi dia bakalan otomatis pakai template yang ada di file ini. Oke, selanjutnya ya. Kemudian setelah create komponen atau membuat komponen, kita masuk ke sini. Jadi LiveWire komponen atau komponen LiveWire itu mana tadi? Mirip sama Blade include ya. Jadi kalau biasanya kita udah biasa pakai Blade include, caranya pemakaiannya sama. Jadi add LiveWire ini sama kayak add include, terus diikuti path ke filenya seperti itu sih. Jadi nggak susah gitu kan. Oke. Jadi cara pemanggilannya ada 4, ya ini 4 ya. Jadi gini. 5 bahkan ya. Kalau untuk Laravel 7 bisa pakai tag seperti ini. Nah, bebas pakai yang mana aja sih. Oke, kita lanjut ya. Jadi konsepnya mirip sama Blade include kayak gitu. Nah, kemudian ada render method. Jadi render method itu apa sih? Nah, di LiveWire atau di komponen LiveWire render method itu dia akan dipanggil ketika di awal dia buka komponen tersebut atau komponen itu dipanggil gitu kan. Terus render method itu biasanya return-nya adalah blade view atau view dari blade tadi. Makanya ketika kita generate di sini tadi untuk return-nya di sini view ke blade view dari komponen post index tadi. Kayak gitu. Oke. Mungkin kita coba untuk tampilin ya. Kita mungkin bikin kita buat H1 di sini aja dulu. Gini ya misalnya. Oke, kemudian di sini di route-nya mungkin kita buat aja route LiveWire. Sorry ya kalau ngetiknya sering tipu nanti. Kemudian di sini route-nya misalnya post. Kemudian di sini nama komponennya kalau nggak salah ya. LiveWire ini. Kemudian name-nya sama kayak routing biasanya. Name misalnya post seperti ini. Oke. Kemudian saya coba buka ya di localhost/post seperti ini. Oke, nah di sini ada PHP ID online learning. Jadi di sini otomatis dia juga ada ya. Jadi di sini otomatis template yang saya bikin tadi ada di sini. Saya cuma bikin navbar sebenarnya di app.blade.php ini. Jadi di sini ada navbar. Oke, kayak gini aja. Gini nih saya ilangin dulu ya. Biar kosong dulu. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi otomatis dia akan extend pada file layouts.app.blade.php. Kemudian di sini untuk render dia akan bikin di sini ya. Sorry. Dia langsung extend kemudian di sini dia bakal ditampilin. Nah, mungkin untuk bikin datanya di sini saya akan coba bikin satu model atau satu database baru ya mungkin. Kita buat dengan PHP Artisan make model MSF. Sorry, namanya post kayak gini. Oke, kita udah bikin semua ya, migration, terus factory sama modelnya juga. Oke, untuk migration-nya kita mungkin coba isi table, string, title mungkin ya. Kemudian di sini table. Jadi di sini buat simple aja ya. Jadi body misal atau konten, sorry, typo. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan bikin database baru aja pakai. Kayaknya belum saya aktifin ya samnya tadi. Udah. Pakai ini aja deh.
Oke, jadi di sini saya bakalan bikin tabel post ini ya dengan field-nya ditambahin title sama body aja. Oke, saya buat live wire. Oke, ini ya database-nya kita pakai. Oke, kita udah bikin, kemudian kita setting ya untuk database-nya di sini live wire 101. Oke, mungkin di sini biar config-nya terupdate kita matiin dulu, kemudian kita serve lagi. Oke, kemudian saya migrate aja ya untuk database-nya. Sorry. Migrate. Oke. Kemudian untuk tabel postnya karena di sini nggak ada datanya, mungkin kita akan generate dengan factory dulu. Mungkin ini agak lama ya bikinnya. Jadi di sini ada title, factor, sentence, mungkin 5 ya, atau 4 lah. Oke. Body, 20 lah. Oke. Kemudian di sini di DB seedernya. Oke, di seeder sini saya panggil nanti post seedernya. Post seeder. Kemudian post seedernya diisi dengan factory ya. Factory post class. Mungkin saya buat 50 post ya, create. Seperti ini. Oke, udah bikin ya, kita udah bikin data di postnya, kita refresh. Oke, kita punya 50 data. Nah, gimana sih cara nampilin data ini ke Livewire? Jadi sama aja kayak kita nampilin semuanya di Blade atau di controller ya. Jadi di sini kita bisa langsung passing aja datanya ke view. Jadi di sini misalnya kita punya post seperti ini, kemudian di sini kita tampilin aja post paginate seperti ini. Mungkin 10 ya. Oke, kemudian di sini sama seperti yang biasanya ya. Karena udah kita passing ke sini atau dari post ini, maka di sini bisa diambil. Oke, kita gunakan for each. Jadi untuk loopingnya kita nggak pakai apapun, jadi sama aja pakai Blade ya. Jadi kenapa enaknya Livewire salah satunya karena sintaksnya pakai sintaks dari Blade. Oke, nah mungkin di sini bikin div mungkin apa ya kelasnya? Apa sih Bootstrap ya? Lupa. Terus di sini mungkin card header ya. Post title kayak gini. Oke, kita buat seperti ini aja dulu ya. Kita refresh. Oke, post not found. Di sini belum diimport postnya. Oke, jadi diimport ya untuk modelnya di sini jangan lupa. Kita refresh. Nah, di sini udah muncul ya untuk titelnya. Kita buat seperti ini aja. Jadi untuk nampilin datanya itu kayak gini aja sebenarnya. Sama kayak Blade ya, nggak beda banget. Jadi sama aja. Mungkin di sini saya pakai MB4 mungkin ya. Oke, nggak mau. Biarin lah. Oke, lanjut ya untuk yang kedua. Nah, ini tadi ya, sama. Kita pakai ini post all. Kemudian ada mount atau metode mount ini dia bisa mempassing data atau misalnya ada perubahan data gitu ya, dia bisa kita gunain di sini di metode mount ini. Nah mungkin kita skip dulu aja ya. Jadi misalnya kayak lebih mirip Blade include sebenarnya ya. Jadi misalnya saya punya satu komponen baru untuk nampilin masing-masing satu-satu untuk postnya. Jadi mungkin saya punya apa ya namanya? Mungkin post single atau komponen dengan nama post single untuk nampilin
si postnya itu satu-satu, maksudnya satu-satu itu yang di sini ya. Jadi per baris ini saya tampilin, misalnya nanti ada perubahan pada tampilan dari komponen, maka saya cuma akan mengubah yang ada di post single tadi. Nah, mungkin kita skip dulu untuk mount-nya ini. Oke. Nah, ini sama ya. Jadi dia pakai ini properti public ya. Jadi properti public ini juga bisa diakses langsung ketika kita punya komponen Livewire. Jadi misalnya di sini kita punya name, kemudian di view-nya, di blade-nya kita juga bisa panggil ini. Nah, ini untuk mount ini kita setting nilai dari si properti public ini ya. Misalnya name ini atau email ini kita setting. Oke. Nah, ini juga bisa diinjek parameternya di mount ini. Nah, misalnya juga mau ambil request objek dari Laravel juga bisa dilakukan di mount ini. Jadi ini ya, untuk mengakses request, misalnya mungkin ada yang butuh request kayak gini, section heading dan lain-lain, itu bisa dilakukan di mount ini. Jadi kalau di metode lain nggak bisa. Mungkin di render nggak bisa ya, tapi kalau kita bikin metode sendiri kayaknya bisa sih. Belum jelas juga, saya juga masih belajar juga ya. Terus di sini kita lihat ada properti ya. Nah, properti ini yang digunakan untuk menyimpan terus track data public property ini yang bakalan dikirim ke komponen ya. Misalnya mungkin di sini saya coba untuk bikin apa ya, public, mungkin name aja ya, name misalnya seperti ini. Nah, misal di dalam mount ini kita buat mount ya, public function. Oke, mount seperti ini mungkin ya. Kita set this name sama dengan misalnya nama saya aja ya, Amirul seperti ini. Nah, kemudian di post index ini coba saya tampilkan di atasnya looping ini H1 misal variable name. Oke, saya refresh ya. Nah, di sini bisa muncul ya. Jadi semua properti public ini bisa diakses langsung ke view komponennya atau komponen dari view-nya ini ya. Jadi ini kelas komponen, ini komponen view-nya atau blade view-nya ya. Jadi untuk masing-masing komponen. Jadi ini properti public itu bisa diakses langsung ke sini. Kemudian untuk mount ini kita bisa mengubah nilai dari si propertinya tadi. Kayak gitu. Kemudian data binding. Jadi mungkin kalau kawan-kawan udah pakai Vue atau Angular itu mirip-mirip kayak itu sih sebenarnya. Nah, misalnya nih, tadi kan saya udah punya ini ya nama atau properti nama ini. Saya buat kayak inputan aja di sini misalnya. Di atasnya misal input seperti ini. Kita gunakan namanya wire model seperti itu. Kemudian kita beri namanya name kayak gini sih. Oke, kita lihat ya. Tipenya teks. Oke, kita coba refresh di sini ya. Nah, ini misalnya saya ubah Ihsan misalnya. Nah, ini otomatis dia berganti. Dan di sini dia nggak bakalan, sebenarnya kayak si Livewire itu behind the scene-nya atau di belakang layar itu dia kayak bikin request Ajax gitu sih sebenarnya. Terus dia punya default debounce, jadi debounce itu kayak biar nggak ngirim request terlalu banyak ya. Misalnya defaultnya itu 150 millisecond kalau nggak salah. Jadi ketika kita kayak gini ngetik sebanyak ini dia nggak bakalan langsung berubah gitu. Jadi ketika kita udah berhenti selama 150 millisecond dia baru melakukan perubahan kayak gitu. Misalnya di sini tadi Amirul kayak gitu, maka di sini muncul Amirul setelah saya AFK atau tinggalin keyboardnya selama 150 millisecond kayak gitu. Oke, kayak gitu aja data bindingnya ya. Jadi gampang untuk setting data bindingnya. Jadi dia pakai wire model ini, kemudian namanya apa atau nama propertinya apa, dan di sini dia harus public ya untuk propertinya supaya dia bisa diakses di sini. Oke, kayak gitu untuk data bindingnya. Nah, input debounce tadi ya, misalnya nggak mau atau kurang lama ya, misalnya 150 second itu millisecond itu dirasa kayak terlalu cepat gitu ya, kita bisa tambahin di sini dengan wire model
.debounce.500 milisecond. Misalnya di sini .debounce ya tadi, debounce.500 ms kayak gini. Jadi ini akan lebih lama ya. Apa itu ya nyebutnya? Saya kurang tahu sih istilah-istilah di front end kayak gini. Misal di sini Ihsan. Nah, agak lama, jadi lebih lama ya. Misalnya mungkin biar lebih kelihatan, saya coba 1500 milisecond kayak gini ya. Kemudian di sini saya ganti Amirul. Nah, di sini nggak langsung berubah. Oke, ini terlalu apa nih? Oke, kita coba refresh. Nggak mau ya, Ihsan misal. Oke, nggak mau berubah. Lama ya. Jadi bisa disetting di situ di bounce-nya. Jadi biar nggak langsung berubah. Tapi defaultnya dia pakai 150 milisecond. Jadi itu nggak bakalan cepet-cepet kirim request terus gitu kan. Jadi nggak overload gitu untuk kirim requestnya. Nah ini untuk mencegah terlalu banyak network request, dia dipakai di bounce 150 pada defaultnya. Kemudian action, jadi di di Laravel Fire ini ada yang namanya action ya. Oke. Jadi dengan action ini kita bisa listen atau dengerin event yang ada di misalnya di front end-nya atau kenapa nih? Nah, di sini misalnya contohnya ada wire click, itu maka dia akan nambahin apa gitu ya. Misalnya di sini ada like atau apapun gitu ya. Mungkin apa ya kita cobanya. Oke, di sini saya komentarin atau saya hapus saja. Mungkin saya buat dengan count ya. Kemudian di sini propertinya saya ubah count. Kemudian mungkin nilainya oke, apa ya? Count ya, ini count 0 seperti itu. Oke, ini 0 ya. Oke, mungkin nggak kelihatan ya, saya zoom aja. Ini 125%. Kemudian kita coba dengan wire click ya, misalnya, oke di sini kita pakai button gitu ya. Kemudian kita buat sebuah fungsi misalnya kayak gitu. Oke, kita coba aja ya, semoga berhasil. Misalnya di sini kita buat sebuah function untuk increment. Oke, kemudian di sini kita akan ubah nilai dari count-nya. Apakah berubah atau enggak ya? Atau ngubahnya di daemon ya? Saya cukup agak lupa juga sih. Oke, kita coba ya. Semoga bisa. Kalau nggak bisa ya kita lanjut tetap. Button. Oke, kita coba seperti ini. Bisa berubah nggak sih ya? Kita refresh. Oke, nggak mau berubah ya. Oke, kita belum kasih. Oke, ini grogi nih. Wire, apa tadi namanya? Wire click. Increment. Jadi di sini kita panggil fungsinya. Kita coba refresh, semoga bisa ya. Oh, nggak bisa. Oke, mungkin di sini kita nggak pakai mon ya. Kita coba di sini. Semoga bisa ya. Oke, nggak bisa. Mana nih errornya nih? Nggak ada error nih. Oke, mungkin ada kesalahan ya. Wire click. Udah bener harusnya sih. Oke, mungkin kita lanjutin dulu ya. Untuk ini kita skip dulu. Biar nggak lama supaya materinya selesai dulu. Jadi dia sebenarnya di re-render kayak gitu sih. Jadi di sini ada fungsi add like kayak gitu kan. Terus di sini dipanggil add like-nya. Kemudian di sini di re-render kayak gitu. Oke, karena mungkin nggak bisa store. Itu sih. Nanti aja deh. Kita skip dulu. Kemudian ada event. Jadi ini ada event. Terus kemudian tadi ini untuk misalnya kita punya komponen lain gitu ya. Yang dia harus listen. Misalnya ada perubahan kayak gitu ya. Di satu komponen itu harus berubah ketika di komponen lain ngeklik button apa gitu misalnya kayak gitu. Nah untuk cara panggil atau trigger eventnya itu bisa pakai template di wire click ini, emit seperti itu.
atau di komponen kelasnya, atau dengan global JavaScript ini. Nah, yang biasa saya gunakan pakai yang ini sih. Mungkin ini akan kita coba sekarang ya, mungkin ya. Oke. Skenarionya saya akan pindah si navbar ini menjadi komponen baru ya. Jadi di sini saya akan buat satu komponen baru. Oke. PHP artisan make livewire navbar misalnya. Bebas ya untuk penamatnya sebenarnya. Oke, navbar. Nah, di navbar ini untuk view-nya saya ambil dari nav ini. Kemudian di sini untuk panggil kita bisa gunakan livewire navbar. Jadi di navbar ini kita paste ini kodenya. Oke, kayak gini ya. Kemudian di sini saya buat span 0 gini. Oke, harusnya tampilannya masih sama ya. Oke, di sini kita punya 0 ini ya. Oke, ini mungkin saya hapus saja karena ini gagal ya, saya malu nih. Oke, mungkin di sini saya komentarin terlebih dulu. Oke, kemudian di sini saya buat button baru, mungkin button btn primary add to cart misalnya. Semoga bisa ya. Kalau nggak bisa nanti saya buka codingannya aja. Oke, di sini wire click add to cart ya, sama dengan add to cart. Nah, karena ini di komponen post index, maka di sini fungsinya kita tulis di sini. Jadi sebenarnya ini juga kayak action tadi sebenarnya. Semoga yang kali ini berhasil ya. Oke, add to cart. Kalau nggak berhasil saya harus nyontek kayaknya. Oke, di sini mungkin akan kita buat fungsinya. Oke, kita hapus ya karena kita nggak butuh lagi count ini. Ini contoh aja ya. Jadi kayak tadi itu beda dari yang post tadi. Jadi ini cuma coba-coba aja. Kemudian di navbar ini kita buat sebuah public property namanya cart kayak gitu ya. Mungkin kita buat nilainya 0 seperti ini ya. Oke, kemudian kita buat mount, function mount ini. Semoga nggak salah sih. Terus discard. Mungkin kita buat gini aja. If session get card gini ya. Session put ya kalau nggak salah fungsinya. Kita bikin 0. Oke. Mungkin kayak gini. Terus di navbar ini kita panggilnya bukan 0 lagi, tapi kita panggil card gini ya. Oke, kita refresh. Oke, nggak muncul ya 0-nya. Post index, navbar, card. Oke, discard kayaknya. Oke, nggak muncul juga. Bentar, ini kayaknya discard-nya kosong gitu ya. Oke, mungkin kita skip dulu ya. Kita buat di sini discard sama dengan 0. Ketika di mount, oke muncul ya 0-nya. Oke, kemudian di sini fungsi untuk add to cart ini harusnya berfungsi. Kalau ngecek di sini harusnya kita dd kayak gini aja, bisa. Oke, misalnya kita refresh untuk add to cart-nya. Nah, ini bisa jalan ya untuk action-nya tadi yang kita coba gagal tadi. Sebenarnya bisa berjalan kayak gitu. Jadi dd di sini juga bisa jalan ya. Di livewire otomatis kayak gini nanti. Oke, mungkin di sini akan saya buat oke, saya buka source code aja ya biar nggak terlalu lama. Tadi sempat
coba sebenarnya. Oke, di mana tadi namanya? Livewire atau apa ya? Di Livewire mungkin. Oke. Nah, saya nyontek di sebelah sini ya. Jadi untuk add to cart-nya itu seperti ini. Saya paste aja ya. Oke. Kemudian yang di navbar-nya itu pakai kayak gini. Oke. Di navbar pakai ini ya. Udah bener sebenarnya ternyata tadi. Oke, kayak gini. Oke. Kita refresh. Add to cart nggak jalan ya. Jadi untuk panggil si event ini atau ya untuk event ini harus punya listener ya. Jadi listener itu apa sih yang mau kita kerjain ketika event itu dipanggil ya. Kan kita tadi udah panggil di dalam post index ini ya untuk eventnya namanya kita emit card added gitu ya. Kemudian di navbar ini kita buat sebuah property namanya listeners. Kemudian ini bentuknya array. Jadi misalnya di sini ada add to cart, sorry, apa tadi namanya? Cart edit ya. Cart edit seperti ini. Kemudian di sini kita mau panggil apa fungsi yang kita jalanin. Nah, itu kita bisa panggil mungkin update cart. Jadi update cart ini fungsi yang ada di dalam komponen kelas navbar ini. Oke, jadi di sini saya coba function update cart. Nah, untuk update card-nya itu kita tinggal buat aja ya di cart sama dengan session get card. Jadi dia bakalan nge-refresh atau dia ngupdate nilai card-nya itu sesuai session-nya ini. Nah, ketika di add card ini kan kita tambahin tuh. Ketika satu kali klik dia akan increment gitu ya. Pada default-nya kan tadi 0. Ketika session card-nya itu 0, dia di set untuk 0. Kemudian kita set untuk properti card ini menjadi sesuai dengan nilainya si card ini. Kemudian ketika kita tambahin, kita klik di add to cart ini, maka pada fungsi ini kita ngambil isi dari session card-nya, kemudian kita increment atau kita lakukan increment di sini, kemudian kita set ke dalam session card tersebut. Kemudian kita emit ini, jadi kita kirim atau fire untuk eventnya, dan di sini kita listen untuk event tersebut. Nah, di sini ketika event itu dipanggil, kita ngelakuin apa sih atau metode mana sih yang kita jalankan. Nah, kita jalankan metode update card ini. Oke, kita coba refresh, semoga berhasil ya kali ini. Oke, kita bisa lihat satu, kita coba add to cart. Oke, kita bisa lihat ini berubah jadi 2 ya. Jadi misalnya fungsi untuk cart gitu ya, kayak gitu. Ini simple aja ya. Jadi nah, itu kayak real time gitu ya. Kayak gini. Nah, kayak gini. Kayak gitu sih. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin kita tambahin satu button aja untuk clear cart atau kayak check out ya mungkin. Di sini saya akan buat satu fungsi baru. Saya copy aja. Clear cart. Oke. Mungkin buttonnya danger gitu ya. Kemudian di post index ini saya akan buat sebuah fungsi baru namanya function clear cart. Ini sederhana banget ya sebenarnya. Dan di sini mungkin saya akan set discard-nya itu menjadi discard atau session-nya ya. Session aja deh. Oke, saya coba lihat. Saya juga lupa nih. Oke. Jadi kita buatnya itu session put card 0. Jadi kita balikin nilai card-nya itu menjadi 0 ya. Terus kemudian kita emit, this emit nama event-nya apa? Card clear atau apapun ya. Card clear. Seperti ini. Nah, kemudian kita coba jalankan ya di sini. Oke, harusnya kalau kita set ke 0 ini nilainya jadi 0 ya. Clear card di sini tetap 6 atau tetap 6 ya. Karena kenapa? Karena kita belum listen event
card clear ini kita copy aja nama eventnya. Nah, kita tambahkan di sini dalam array-nya ini. Oke. Nah, di sini ketika card clear itu kita panggil apa sih? Sama ya. Jadi kita panggil update card seperti ini. Oke, kita coba refresh. Nah, ini 0 ya. Oke, kita coba. Nah, ini ketika kita add card, dia nambah-nambah terus ya. Kemudian kita coba clear. Oke, update. Oke, tipu. Sorry. Kita refresh. Oke, jadi sebenarnya fungsinya tadi udah jalan, cuma tinggal listener-nya yang salah tadi ya. Oke, clear card. Nah, maka kosong. Oke, kemudian kita lihat berikutnya. Life cycle hook-nya seperti ini ya, si Laravel Fire. Oke, jadi di sini mount itu dia dijalankan sekali aja ketika komponennya diinisialisasi, tapi sebelum render dijalankan. Jadi misalnya ada setting nilai di mount, maka dia bisa masuk ke render. Nah, hydrate ini dia dijalankan tiap request langsung ketika komponen hydrate. Saya juga masih belum begitu ngerti tentang bagian ini. Kalau updating itu ya misalnya komponen datanya selama diupdate ya. Jadi sebelum data itu berhasil diupdate atau updating before update ini kan. Kemudian kalau updated dia dijalankan ketika sudah berhasil diupdate komponen datanya. Nah, untuk updating foo dan lain-lainnya ini terserah atau tergantung metodenya. Misalnya tadi kan kayak apa ya namanya? Oke, di sini misalnya tadi ada update card ya, berarti updated apa gitu ya namanya, misalnya increment atau apapun itu sesuai nama, kayak Laravel biasanya lah, dia magic method kayak gitu, apa kayak nama tapi pakai prefix gitu aja sih. Jadi dia sesuai dengan metode yang dipanggil di sini aja kayak gitu. Mungkin ini saya juga belum begitu dalam juga untuk belajar bagian lifecycle hook ini. Oke, mungkin gitu aja, thank you. Kalau mungkin ada pertanyaan atau apapun di sini ya, kalau mau kenal saya silakan lewat Kawan Coding aja ya, Instagramnya @kawancoding, YouTube-nya Kawan Coding, terus websitenya di kawancoding.id. Nah mungkin yang terakhir saya mau coba, ini yang nanti bakalan saya share juga sih sebenarnya di GitHub ya. Jadi di sini saya sempat bikin SPA yang pakai si Livewire ini, PHP Artisan Serve di sini. Nah mungkin kawan-kawan nanti bisa belajar dari source code ini aja, karena saya tahu untuk tadi dalam penjelasan ini pasti banyak error ya, dan tadi banyak kesalahan juga sih. Makanya saya sebenarnya siapin source code, tapi saya nggak berani juga kalau live coding ya, karena nggak mungkin waktunya cukup juga. Oke, di sini saya punya beberapa komponen sebenarnya di navbar, mirip seperti tadi sebenarnya untuk flow-nya. Cuma ini seperti ini yang saya punya di sini localhost. Oke. Oke, belum saya jalanin ya. Oh, udah. Nah, ini kita bisa lihat ya. Coba diperhatikan di sini aja. Ini nggak pakai reload. Ini nggak di reload ya di sininya. Terus kita masuk ke card di sini. Ini nggak sempurna juga sih, cuma coba-coba dengan Livewire. Misal di sini saya add to card ya, maka di sini dia bakal nambah. Di sini bakal nambah lagi. Terus di sini ada search pakai Livewire juga. Ini nggak susah dan ini gampang banget di Livewire, misalnya reram, terus misalnya apa ya, Fugiat. Nah ini kayak real time gitu ya, jadi cepet dan ini nggak ribet kalau kita pakai Livewire. Itu kita pakai ini aja sih, kayak properti di bagian sini, di update query string. Nah di situ. Kemudian di sini dalam nampilin produknya atau data produknya, ketika dia null maka dia bakalan langsung pakai query yang ini. Tapi kalau dia ada si search ini atau search-nya ini ada di query string, maka dia bakalan jalanin query yang ini. Nah itu dicatat di sini atau dilihat di sini ya. Itu sebenarnya di dokumentasi juga ada sih, di dokumentasinya Livewire. Misalnya Facilis atau apapun ya. Nah ini nggak ada. Nah ini add to cart. Nah ini, nah kemudian untuk bikin pagination yang tanpa reload, ini sebenarnya sudah ada di artikelnya kawancoding.id ya. Nah ini kan nggak pakai reload ini ya. Ini cukup tambahin, atau caranya itu sama banget sama si Laravel, pakai
link ya, pakai metode links. Kemudian di sini aja di komponennya kita tambahin trade with pagination ini. Nah, kemudian kita masuk ke cart ini. Nah, kita punya 3 item, di sini di remove, oke, di sini juga update. Terus misalnya di checkout, otomatis hilang semua dan di sini juga jadi 0. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terus untuk kurang lebihnya saya mohon maaf banget kalau dalam penyampaian kurang jelas atau banyak-banyak yang salah. Mungkin itu aja, saya balikin ke Om Peter. Oke, mantap bener nih Livewire. Aduh, keren juga ya. Ya, sorry banyak kesalahan ya. Enak dong kayak gitu. Sedap. Kenceng juga kelihatannya. Nah, oke, kita akan masuk sisi tanya jawab nih, pas banget waktunya. Semoga kalau banyak ya bisa kita selesaikan di jam 9, tapi kalau misalnya yang nanyanya sedikit ya berarti kita bisa kelar lebih cepat. Oke, pertanyaan pertama nih dari Om Ariditya. Pasti kenal siapa orangnya. Ada suggestion atau tips trik untuk data binding kalau diintegrasi dengan live search seperti pakai Elasticsearch atau alike. Ada ya, seperti itu pertanyaannya. Wow. Belum sampai ke sana nih Om. Nggak bisa jawab nih. Nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Iya. Kalau nggak bisa jawab, saya akan pertanyaan berikutnya dari Om Gilbert. Livewire ini komponen dasarnya pakai JS atau apa, Kak? Itu dia dibuild kalau nggak salah pakai Alpine JS. Mana sih? Jadi kalau cari itu Alpine JS ini sama pembuatnya sama Livewire ya. Jadi dia pakai ini Om. Kalau aku ngikutin Twitternya dia pakai ini sih. Cuma dia diimplementasiin di Laravel gitu sih. Ini aja. Dia pakai Alpine JS ini. Alpine JS ya. Masih nggak buka-buka. Lemot banget. Berarti kita udah nggak perlu nge-coding JS-nya ya, langsung pakai PHP aja gitu ya? Iya, di Livewire kita udah kayak PHP aja. Nah, Alpine JS itu mirip Tailwind CSS, jadi cuma dia di JavaScript. Kalau udah biasa pakai Vue kayak gini, Xdata gini. Terus untuk fungsinya ya ditulis langsung di HTML-nya. Kalau kayak si Tailwind juga kan untuk kelasnya ditulis langsung di HTML kayak gitu sih. Dia pakai ini sih si Livewire dalam fungsi-fungsi JavaScript-nya. Wow, great. Oke, next question dari Om. Belum share ya tadi? Tadi belum share ya tadi? Yang mananya? Ini barusan aku matiin ya share-nya. Oh, screen-nya? Iya. Saya share ulang. Jadi ini ya pakai Alpine JS. Oke. Jadi di sini Alpine JS-nya. Jadi Alpine JS mirip si Tailwind sih. Jadi kayak gini untuk pemanggilannya. Nah ini kebetulan kemarin sempat lihat di Scrimba itu course-nya free untuk yang mau belajar si Alpine JS ini. Scrimba ada tutorialnya free. Nah ini directive-nya mirip Vue, kalau Vue pakai V, kalau di si Alpine pakai X gitu kan. Mirip. Cuma dia kayak kalau di sini sih dia nyebutinnya mirip Tailwind untuk JavaScript kayak gitu sih. Dan dia dibungkus di Livewire ini biar dipakai di Laravel dengan gampang. Mungkin itu aja sih Om yang bisa saya jelasin di sini. Oke, next question dari Om Malombasi Matawang. Terima kasih katanya ilmunya. Mau nanya, apakah namespace Livewire bisa dipakai di controller biasa yang sudah dibuat, lalu fitur Livewire-nya langsung digunakan di Vue-Blade-nya? Kalau namespace-nya kayak nggak bisa ya Om. Cuma kalau mau pakai komponen Livewire di Vue biasa bisa sih. Tinggal kita panggil aja komponennya. Kayak di sini ya misal mana nih home. Bukan ya. Di sini nggak ada. Sebenarnya mirip untuk flow-nya, mirip blade templating ya. Jadi misalnya di sini saya punya ini nggak ada ya. Bentar saya buka kode yang satunya Livewire ini. Jadi kayak komponen di-include aja sebenarnya sama kayak si blade biasa. Ups, nggak mau buka nih. Oke, di sini ya. Nah, misalnya tadi ya, kalau controller return view aja biasa, kemudian misalnya di kodenya atau di controllernya bisa pakai si Livewire ini sih.
mana ya, di single misal post index ini ya. Nah di sini kan ada datanya, terus di sini ada post create. Nah post create ini sebenarnya isinya cuma form gini doang, kayak include sebenarnya. Atau ini kan Laravel 7 ya, kalau misalnya pakai Laravel yang di bawah versi 7 bisa pakai kayak ini, Livewire, terus namanya post create. Ini kayak include aja sih Om, kayak gitu aja. Ini lebih kayak include. Jadi bisa dipakai di mana aja sih. Kita tinggal panggil aja pakai @livewire gini aja. Terus tadi pagination-nya sama kayak gini ya. Masih sama kayak Laravel, cuma tinggal tambahin tadi apa with atau thread with pagination tadi biar real time dia. Ini kayak create data aja sih. Jadi kalau mau pakai Livewire dengan controller ya return aja view-nya, kemudian di view itu kita pakai komponennya di Livewire. Sedangkan untuk komponen si Livewire ini biar dia tetap di namespace-nya Livewire aja sih. Kayak gitu Om. Oh, oke, great. Untung saya juga paham. Oke, untuk pertanyaan berikut dari kode kinian Indonesia. Untuk mengambil data langsung dari API, apakah tetap harus lewat controller atau bisa langsung ditembak melalui tag HTML-nya? Di tag HTML-nya. Kayaknya langsung ini, lewat controller atau lewat komponen kelasnya sih Om. Mungkin di mount ya, mungkin di bagian method mount tadi. Untuk setup datanya atau ambil datanya di situ aja. Jadi kayak kita kan setting tadi kayak datanya misalnya di properti dengan visibilitasnya kan public ya, propertinya public. Kemudian di mount-nya di sini di method mount ini mungkin bisa kita ubah aja dengan fungsi. Oh iya. Live screen-nya tak kelihatan. Nah, udah. Ya. Nah, jadi misalnya tadi kita punya data di sini, misalnya post atau apapun ya, kita buat propertinya di sini. Kemudian kita setting aja di sini terus post misal, terus di sini kita tulis aja pakai HTTP client-nya Laravel 7 misal, panggil dari API kayak gitu aja. Terus di sini kita passing datanya. Jadi atau langsung di method render ini kita juga bisa panggil sih, misalnya kita mau buat post kemudian kita ambil dari API apa gitu kan, HTTP get kayak gitu aja, kemudian ditampilin di template-nya atau di view-nya di sini. Jadi kayaknya itu lebih enak ya, misalnya bukan yang langsung di JavaScript-nya kayak Ajax mungkin ya, mungkin maunya kayak Ajax gitu ya. Saya belum coba juga, cuma yang kebayang dari saya kalau kayak gitu sih pakai di sini aja di method render ini aja untuk ambil data dari API-nya. Kemudian kita passing ke dalam view-nya kayak gitu. Oke. Ada 6 pertanyaan lagi. Pertanyaan berikut dari Om Wayaragil. Tanya, misal buat chat dengan interval Ajax sepertinya berat di sisi server. Apakah dengan Livewire default request 150 milisecond juga sama bisa real time seperti WebSocket? Kayaknya berat ya Om ya. Belum coba juga sih. Kayaknya tetap berat sih. Karena ini kan pakai Ajax gitu sih. Oke. Belum coba karena nggak bisa jawab karena memang belum coba kayak gitu sih. Takutnya malah kalau jawab salah sih. Oke, no problem. Pertanyaan berikut dari Om Fajar Hidayat. Mau tanya ini materinya bakal diupload nggak? Soalnya saya ada masalah gabungan tadi. Iya, nanti diupload. Source code-nya nanti di GitHub ya, yang cart tadi. Yang apa? Shopping cart tadi sih. Nanti kita upload di GitHub. Nanti mungkin disertain di YouTube-nya Yuk Coding ya Om. Oke. Di deskripsinya aja nanti. Pertanyaan berikut dari Om Fakta Arif. Terima kasih untuk ilmunya. Kalau pakai Livewire, bisa nggak sebelum data diinsert di database,
setiap input array ditaruh di local storage dulu. Setelah itu dari Livewire ngambil otomatis dari local storage buat diinsert ke database. Wah, belum sampai sana. Harusnya sih bisa sih juga. Kenapa disimpan di local storage? Kebutuhannya kayak gimana itu ya, Om? Kalau yang udah pernah saya bikin biasa sih, soalnya langsung gitu kan yang ini. Misal saya coba di sini ya, saya jalanin aja. Oke, saya share screen dulu. Karena ini emang benar-benar masih baru juga saya, jadi kalau banyak pertanyaan yang nggak kejawab, mohon maaf. Jadi ini juga masih belajar prosesnya. Oke, bukan yang ini. Yang ini. Ini biasa sih, nggak pakai yang local storage tadi. Apa namanya? Kok nggak ada? Ini sebenarnya materi di blog sih ini, makanya masih belajar juga. Home test. Oke, nggak ada bosnya ya. Jadi ini kayak biasa kan return view kayak gitu. Jadi kayak nampilin view biasa sebenarnya. Oke, student ya. Ini cuma biasa sih. Misalnya kayak ini. Nah, maka dia ke sini. Ini nggak pakai nyimpen di local storage sih, cuma langsung dikirim aja. Itu datanya kayak gini doang, atau codingannya itu cuma kayak gini. Oke, mana sih yang satunya? Bingung nih. Oke, di sini post create atau student create ini ya. Nah, ini datanya atau untuk codingnya udah sama banget kayak di controllernya Laravel sih. Harusnya untuk yang langkah-langkah yang lain itu harusnya bisa dilakukan juga sih. Kan tadi kayak untuk eventnya bisa dipanggil via JavaScript global tadi. Kayak gitu aja sih. Kalau emang belum jelas, mungkin referensinya masuk ke dokumentasinya dulu ya. Karena saya juga memang benar-benar baru belajar juga. Makanya kemarin nulis di dokumen di blognya Kawan Coding juga buat nyatet aja, catatan belajar gitu aja sih. Jadi emang benar-benar masih baru juga. Jadi kalau banyak yang nggak bisa terjawab, mohon maaf ya. Kayak gitu aja. No problem. Pertanyaan berikut dari Om Difka Akbar, tapi kayaknya ini udah terjawab tadi dia. Untuk push notifikasi broadcast di Livewire pakai Laravel Echo atau ada sendiri tanpa JS? Pakai Laravel Echo aja sih lebih enak kayaknya. Karena di sini juga di dokumentasi ada untuk untuk listening ke si Laravel Echo-nya, Om. Jadi lebih baik pakai Laravel Echo aja biar gampang sih. Kalau saya kan gitu, pakai yang lebih gampang aja. Ada kok di mana tadi ya? Pokoknya di dokumentasi ada kok untuk ya gitu ya. Iya, pokoknya kalau yang udah ada di Laravel kan gampang gitu kan. Ya udah di listen ke si di event ya ini. Coba bentar. Iya, di event listener, Om. Ini share screen jangan lupa. Iya. Mana ya tadi? Nah ini. Jadi udah ada di dokumentasinya sih. Tinggal diikutin aja sebenarnya kalau Livewire ini. Nggak susah harusnya sih. Nah ini. Kayak yang udah satu lah, jadi satu kayak bener-bener ini kayak ikut Laravel aja, kayak di dalamnya Laravel. Kebetulan kan ini si pembuatnya juga kontributornya Laravel juga sih. Jadi ya hampir semua fitur di Livewire itu udah kayak mirip sama controllernya si Laravel sih. Kayak di sini ada validation itu kan sama untuk penggunaannya juga. Jadi hampir ya enak kalau udah yang pakai Laravel aja. Misalnya kayak tadi Echo atau pakai JavaScript biasa ya. Kalau aku sih mending pakai Echo karena di dokumentasinya udah langsung ada sih kayak gitu sih. Udah kayak gitu sih. Udah pernah tanya ini secara pribadi sih Mas Difka Akbar ini sih Om.
Oke. Mau next question dari Om Hashim, terima kasih katanya. Terus mau tanya, kalau misalnya mau bikin page yang file header-nya mau bedain gimana? Misalnya mau dibedain layout-nya atau ada tujuan tertentu, misalnya page khusus yang mau di unindex oleh Google Analytics, jadi ada tag tambahan di file header-nya, itu gimana? Kalau kayak tambahan atau apapun itu bisa pakai tagblade biasa sih, kayak yield atau stack gitu ya. Misal di sini, mana di sini ya. Misalnya di sini kan bisa pakai Share screen Om, kayak, share screen. astagfirullah. Iya ya, makasih. sorry. Nah, misalnya di sini pakai stack gitu kan. Misalnya apa ya? Meta atau apapun gitu namanya. Kayak gitu aja sama. Terus untuk yang dibedain, kalau dibedain mungkin bisa pakai layout lain ya. Saya belum coba juga sih. Harusnya bisa, karena ini konsepnya mirip banget sama Blade. Jadi misalnya mau bikin template lain, bisa aja bikin layout dengan nama lain, tinggal di extend aja harusnya sih. Cuma defaultnya dia akan mencari ini. Itu di mana sih untuk? Pokoknya itu dia di mana ya? Secara default dia akan mencari file layout. Itu defaultnya. Cuma kalau diganti harusnya bisa sih. Cuma belum cobain. Nanti deh kalau udah dicobain pasti tak tulis di kawan coding. Kalau tadi masalah yang untuk bedain atau metanya itu bisa ditulis aja di sini. Misalnya ada tambahan tag gitu ya. Ya udah kayak biasa aja, kayak di Laravel biasanya aja. Kayak di sini mungkin pakai yield atau pakai stack itu sama aja sih. Misalnya meta atau apapun ya. Pakai stack juga bisa kan. Ini kalau biasa pakai Laravel pakai ini aja, meta. Nah, tinggal nanti kita isi kontennya aja yang mau ditambahin. Kayak gitu aja sih. Oke. Kita bisa pakai template tagnya Blade kok di Laravel sama aja, karena yang dipakai kan view-nya atau filenya juga file Blade-nya. Kayak looping aja pakai tagnya si Blade kok di sini. Udah. Oke. Masih banyak pertanyaan nih, tambah banyak. Masya Allah. Oke, pertanyaan berikut. Om Amirul dari Karansya, salam. Tanyanya, Ya, salam. saya mau tanya cara penggunaan modal di Livewire gimana ya? Soalnya selalu dapat error DOM tree. Wah, belum coba sampai sana. Gimana nih Om? Nanti deh semua yang belum bakal ditulis deh. Kayaknya trigger aja sih sebenarnya kan. Ini Om Ari di pertanyaan berikutnya dia masih penasaran nih. Banyak banget. Om Ariditya masih penasaran nih. Tadi untuk data binding, bagaimana kalau kita mau masukin validasi dulu sebelum ditampilkan? Kurang lebih misal kayak auto sensor text gitu. Bisa nggak? Oke. Itu sempat baca sih kayaknya. Itu di bagian mana ya? Di bagian properties ini sih. Ini masih share screen ya? Masih. Mana tadi ya? Mungkin di sini mungkin ya maksudnya ya. Yang Om Ariditya nih. Validasi kayak gimana datanya? Validasi, jadi masukin validasi sebelum ditampilkan. Iya, bisa dilakuin di sini kayaknya sih Om. Kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Mungkin ada yang lebih paham gitu kan. Monggo dibantu. Kita sharing aja ya. Jadi mungkin dia mau ketik kata yang dilarang gitu, akhirnya nggak boleh keluar. Mungkin kayak gitu kali. Iya, kayaknya di sini sih. Pakai ini. Di computed properties ini kayak. Jadi kan misalnya kayak gini. Dia kan dapatnya dari propertinya dia dapat ID-nya doang. Terus di sini dia return-nya tapi return
objeknya post atau model post ini atau data dari model post ini sih. Harusnya bisa dilakukan di sini sih Om. Kayaknya. Di where Saya gitu juga ya. belum coba sih. Iya bisa aja dicoba di sini. Tinggal nanti returnnya kayak gimana kan. Tinggal di return datanya sebelum ditampilin. Oke. Next Kalau question salah, dari Om Dikut. koreksi. Om Dikut nanyanya, terima kasih Om ilmunya, Banyak tolong banget. ditanyain. Ada convoy from validation nggak? Atau tetap pakai validation class punya Laravel atau Livewire ada sendiri? Karena tadi ya kayak fungsinya tadi mirip controllernya Laravel. Di sini kita bisa di bagian dokumentasi validation ini ya. Itu kita pakai ini sama this validate. Cuma bedanya di sini kalau di Laravel kan di parameter pertama itu kita harus kirim objek request-nya. Nah kalau di Livewire langsung aja pakai rules-nya atau aturannya aja yang ditulis di sini di parameter pertama. Jadi udah sama banget kayak controller sih. Kayak gitu Om. Oke. Pertanyaan berikut dari Om Ardi, silakan ditanyain langsung. Tadinya mau ngomong katanya. Waduh, banyak banget. Jangan Udah di susah-susah chat Om. Om. Panjang. Iya wes. Waduh. Sebelumnya makasih Om udah sharing. Ya sama-sama. Pertamanya siap mengerti sekali. Pertanyaan pertama, jika dua aja. Jika Laravel project saya saat ini running great, mantap-mantap aja. Seberapa penting saya harus belajar Livewire ini atau memang bagusnya untuk hanya project baru aja atau untuk menambah perbendaharaan ilmu aja Om? Projectnya udah running Om ya? Udah running, nggak ada masalah, lancar jaya. Apakah harus ini Livewire? Kayaknya sih benefitnya kalau saya beralih ke Livewire apa ya? Sekarang pakai apa Om front end-nya? Laravel ini overall aja standar. Laravel aja ya. Kalau Livewire kayak lebih ke ini sih, ke UX-nya sih Om, kayak gantiin fungsinya si view sama React tadi sih. Kalau kayak misal tadi pencarian atau kayak tambah datanya kayak gini kan. Nah ini kayak gitu-gitu aja sih, lebih ke UX-nya aja. Karena ada sih begini-begini. Iya, ada begini-begininya juga. Cuma kan di kerja manual, ada manual. Pakai Ajax ya? Oh iya. Nah kayaknya kalau udah jalan sih kayaknya nggak usah deh Om. Gak apa-apa ya, buat belajar aja ya. Iya. Terus pertanyaan kedua Om. Sedikit OOT, tapi masih Laravel. Okay. Laravel aneh kan sebenarnya beralih dari CI ke Laravel, tapi dengan menggunakan database yang sama. Pada saat proses autentikasi login user, ternyata baru tahu ternyata kalau Laravel itu punya out sendiri, khususnya untuk verifikasi session, password user yang ada di database. Baru tahu ternyata Laravel punya sendiri. Untuk menyelesaikan masalah saya sedikit modif sehingga user yang ada di database saya itu tidak mesti ganti password. Jadi saya sedikit modifikasi. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu aman atau baik-baik saja saya lakukan? Itu caranya gimana Om? Wah, mesti screen share ya? Caranya gimana ya? Nggak bisa ungkapin Om. Primary do login, bentar. Yang diubah apanya? Share screen nggak bisa, mesti dibikin co-host dulu. Oh begitu, ya udah. Nggak bisa dijelaskan Om. Gimana ya? Saya hashtagnya itu hashtag begitu-begitunya yang saya ganti. Itu nggak apa-apa sih kayaknya. Ya nggak apa-apa ya. Aja, kayaknya. Intinya user nggak saya paksa buat ganti password. User tetap enjoy aja, bekerja seperti biasa. Cuma mereka tidak tahu bahwa sekarang pakai Laravel. Dia pakai Laravel. Oh gitu ya, sempat kayak gitu sih Om. Nah, Kenapa kok pindah ke Laravel itu Om?
Menarik Om. Menarik. Menarik. Tapi sistemnya udah jalan dan udah gede. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ya kayaknya nggak masalah sih kalau itunya sih Om. Itu Lebih ke takutnya hashtagnya ya. hashtagnya harusnya nggak ada masalah ya. Oke Om, itu Insya aja. Allah. Thank you dari saya. Ya, makasih ya. Banyak. Ya, makasih Om Peter udah fasilitasi via audio. Oke. Saya Pertanyaan mute. Om Ari masih mau nambah pertanyaan. Seberapa besar effort per features untuk pindah dari beberapa fitur yang tadi pakai ViewBlade Laravel biasa ke Livewire? Seberapa besar effort? Enggak banyak sih Om. Karena konsepnya mirip-mirip banget sih. Kayak kalau sekarang misalnya di Laravel 7 nih, kan ada sih yang baru tuh. Mana tuh Laravel. Ini sebenarnya mirip banget sama si Laravel komponen aja sih. Cuma kan di Laravel 7 di enhance gitu kan. Nah ini si Livewire itu kayak nambahin JavaScript-nya aja biar kayak lebih enak aja gitu loh. Kayak UX-nya gitu kan. Kayak tadi live search gitu kan bisa pakai Livewire. Kita nggak susah-susah ngodingnya pakai Ajax dan lain-lain. Atau kita nggak pakai framework JavaScript tadi kan. Itu cuma ini aja kodenya. Jadi sebenarnya kalau tadi kan query string-nya terupdate di search gitu kan. Kemudian di sini otomatis dia pakai yang bawah ini. Jadi kalau property search-nya itu 0, dia bakalan langsung ambil datanya. Tapi kalau dia search-nya pakai ini, atau dia terupdate nilai search-nya, dia bakalan dapetin itu sih. Mungkin saya coba lagi ya Om. Di sini. Oke. Mungkin di sini localhost tadi. Dan ini buat bikin SPA di Livewire itu nggak susah ya. Jadi semua routing tinggal diubah. Misalnya butuh SPA gitu kan ya. Itu tinggal routingnya jadi buat kayak gini. Kemudian diaktifin TurboLinks. Nah mungkin nanti ada serinya sih di kawan coding ya. Tunggu aja kalau sempat. Jadi kayak gini kan pindah-pindah halaman nggak pakai refresh juga gini kan. Misalnya masuk ke sini, dia nggak pakai refresh gitu. Nah untuk search kayak gini kan, ini sih menurut saya sih, ini sih lebihnya si Livewire. Tapi untuk kayak effortnya kayaknya nggak begitu banyak effort karena ini cara kerjanya mirip kontrolnya Laravel, mirip blade-nya udah sama, cuma tinggal tambahin beberapa sintaks yang baru aja. Kayak tadi kan misalnya event atau action-nya pakai wire click, terus untuk data binding pakai wire model kayak gitu aja sih Om. Nah, misalnya kalau yang udah sampai ke Laravel 7, itu sebenarnya malah mirip dengan front end atau blade templating yang di Laravel 7. Nah, di sini ada namanya komponen. Mana nih komponen? Nih. Nah, ketika kita PHP Artisan make komponen, dia sama, dia bakalan bikin 2 file, mirip Livewire ya. Dia bakal bikin 2 file, satu kelas untuk komponen, satu kelas untuk blade view-nya. Jadi kayak lebih, sebenarnya konsepnya mirip include kayak gitu sih sebenarnya. Cuma ini pendekatan komponen gitu aja, kayak bedanya gitu aja sih. Misalnya udah biasa pakai konsep komponen, insya Allah sih gampang. Sebenarnya kalau saya dulu sebelum ada komponen ini lebih kayak include misalnya header dan lain-lain, kayak bahkan card atau apapun yang satu card itu ya. Biasanya yang saya looping itu bukan langsung di view indeksnya, tapi saya biasanya bikin satu file blade baru, kemudian saya looping untuk view-nya tadi. Kenapa gitu sih? Karena misalnya kita cuma mau ngubah si card-nya tadi ya, kita tinggal masuk ke file card-nya aja. Jadi lebih gampang aja untuk maintenance-nya sih. Jadi lebih suka kayak ngebagi lebih kecil-kecil, jadi parsial gitu sih Om kalau aku. Jadi kalau konsepnya hampir sama kok, kayak Laravel Blade biasa aja. Nah ini kan di Laravel 7 juga gini kan, untuk pemanggilannya xAlert. Untuk di Laravel sebelumnya itu pakai add komponen gitu sih. Jadi Livewire mirip-mirip sama ini, komponen di Laravel 7 ini aja sih. Oke. Om Ari mau nanya langsung Om Ari. Oke, udah masuk belum suara saya? Halo? Halo, halo?
Udah masuk suaranya? Ya, Kedengeran. Ya, Mantap. masuk. Oke, saya mau nanya untuk tadi masih soal berkisar di data binding. Nah, kalau misalnya tadi data bindingnya kan dicontohin pakai model, ngambil data dari model kan gitu. Sekarang kalau misalnya saya mau ngambil dari API, di mana nanti akan ada latency gitu, nanti kira-kira akan bisa bermasalah nggak? Soalnya nanti kan data bindingnya itu kan pas di view-nya itu nanti yang ditampilkan itu jadi agak lambat sedikit gitu. Kalau tadi kan begitu masukin kan ada berapa tadi 150 milisecond ya kalau nggak salah kan antara ini. Tapi ini taruh misalnya latensinya sampai 1 detik gitu. Nah itu kira-kira akan bisa bermasalah apa nggak ya? Oke. Mungkin kalau aku bisa ini nggak bisa jawab langsung, mungkin di YouTube ya. Oke. Nggak Om, maksudnya aku sempat lihat di YouTube itu kayak udah pakai API itu di channelnya Andre Madarang. Ini dia pakai Livewire dan dia udah pakai search ke API juga. Jadi mungkin ini lebih bisa ngejawab sih nanti Om. Mungkin di mana ya demonya? Jadi saya juga masih belajar sih. Kayak nggak ada demonya sih ini. Ada nggak ya? Ya iklan. Insya Allah sih bisa kan kayak dia ditambahin kayak oke. Dia ditambahin kayak apa ya? Loading bar gitu sih kalau searching. Kasusnya tadi buat pencarian ya Om ya? Apa yang awal tadi saya tanya untuk pencarian misalnya kayak tadi pakai Elasticsearch kan atau apa namanya untuk pakai ya misalnya query where like gitu. Nah, tapi habis itu juga saya kepikiran juga kan kalau bisa aja kita manggilnya itu kan ke API. Di mana misalnya API saya manggil dari host API-nya itu mungkin ada nge-lag taruhlah misalnya 500 milisecond sampai 1 detik lah gitu. Nah, begitu ada nge-lag begitu, itu apa namanya bisa potensi nggak Livewire-nya yang tadinya dia setiap 150 milisecond tuh dia nge-refresh terus dia ngambil data yang baru terus ditampilin itu terus dia yang jadi ngambil data tapi belum ada gitu. Itu ada sih kayaknya. Aku sempat baca cuma di mana ya tadi? Cuma kalau jelasnya sih ini Om, sorry ya nggak bisa benar-benar jawab dengan benar. Jadi di sini tuh ada sih contohnya. Ini search-nya juga pakai API, pakai TMDB sih. Saya juga masih belajar di sini juga sebenarnya. Nah ini. Sebenarnya bisa dihandle di Livewire-nya sih Om. Jadi kayak tadi kan ada kayak loading bar gitu kan, ada loading gitu kan ketika dia nunggu respon dari API. Jadi sebenarnya bisa dihandle dari Livewire sih. Cuma saya belum sampai sana nyobanya. Oh. Kalau ini sorry agak mundur sedikit ke pertanyaan yang sebelumnya yang mengenai apa namanya validasi tadi pas saya ingat validasi saya jadi ingat maksudnya yang tadi auto sensor itu misalnya jadi saya punya ada preserve word gitu misalnya kata-kata yang nggak boleh ditampilkan gitu jadi misalnya nanti salah satu kata-kata yang tidak boleh ditampilkan itu yang di blacklist itu misalnya adalah Ari gitu. Nah kalau saya ketik gitu, nama saya Ari itu nanti terjadi yang ditampilkan terjadi nama saya XXXX gitu. Itu bisa nggak? Harusnya bisa sih Om. Tadi di computed kayaknya sih. Yang di mana ya tadi? Oops. Atau kayak pas tadi kan mungkin di actionnya ya, misal di sini tadi pas searching atau pas pencarian mungkin bisa di tadi itu di ini ya, di searchingnya ya maksudnya. Yang contohnya yang tadi yang nama aja tadi Tom, yang nama
nama itu, terus itu apa yang nama ditulis di text box, habis itu di input text, habis itu yang di H1-nya kan langsung ada nama tuh. Nah, kalau misalnya sebelum ditampilkan ke H1-nya itu kita melakukan ada apa namanya, ya filtering dulu lah gitu. Sensoring dulu. Kita coba bareng-bareng aja ya. Yo, silakan. Menarik nih. Semoga bisa. dari contoh yang nama aja tuh Om ya, yang tulis nama terus langsung keluar tadi tuh. Itu di mana tadi ya? Lupa. Semoga masih ada. Yang ada Peter kali tadi itu yang diinput ya, itu Om Ari. Yang tadi yang dimasukin nama tadi tuh, yang masukin nama, habis itu yang tadi contohnya tuh masukin kata wiki, habis itu terus ada jedanya 150 milisecond tadi itu. Pas waktu itu. Nah pas waktu sebelum habis diketik itu kan selang berapa lama tuh langsung keubah tuh H1-nya. Nah itu kalau misalnya sebelum ditampilkan dikasih sensoring dulu gitu. Sorry Om ngerepotin ya. Nggak apa-apa, ini juga belajar Om. Mana tadi nggak muncul? Post index. Post tadi kalau nggak salah. Mana ya? Oh iya. Nah ini tadi ya. Nah, iya. Nah ini pas waktu ditulis itu saya mau masukin ada filtering dulu gitu. Oke, itu di mana ya? Kayaknya tadi sempat lihat aku sih. Bentar Om. Jadi ini belajar bareng deh. Materinya bisa juga. Mungkin pakai ini coba ya. Atau mungkin ada yang mau bantu nih, silakan. Get. Coba lihat dari view-nya Om, coba dari view-nya. Misalnya di sini str to upper ya. Bentar. Di mana ya? Aku kayaknya pernah lihat kayak gitu. Maksudnya diproses dulu gitu ya. Diproses dulu. Bentar. Jadi bisa langsung di sensor, live sensor gitu. Gini nggak ya? Oops. Name. Salah. Gini nggak sih? Bukan ya? Di mana tuh ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin dicari aja. Kayaknya ada sih. Oke. Maaf Om ya. Penasaran sih memang. Om Mironya penasaran juga. Iya sih. Ya, nanti pasti ditulis sih. Mereka nggak boleh ngetik sesuatu yang tidak itu ya, yang misalnya tidak dikasih untuk akses buat dia, misalnya gitu ya, Maria. Iya. Kayak semoga besok bisa jadi konten ini. Siap. Jadi materi buat berikutnya Om. Validasi dalam live wire. Iya. Siap. Waktu kita tinggal 5 menit. Oke, untuk saya gitu aja dulu. Makasih saya gitu aja dulu. Terima kasih. Thank you, Mari. Sama-sama. Oke, waktu kita tinggal 5 menit dan kelihatannya pertanyaannya juga sudah nggak ada nih.
Dari Facebook juga saya cek, tadi sempat sampai 80-an viewer, tapi sekarang tinggal 67. Wow, Dan banyak banget. Ya, 100 lebih kita hari ini. Jadi partisipannya cukup Grogi. banyak. Jadi oke lah, berarti memang sesi online learning ini memang cukup bermanfaat lah buat mereka. Amin. So, karena pertanyaannya sudah nggak ada, Om Amirul ada kata-kata penutup untuk disampaikan sebelum saya tutup? Apa ya? Ya mungkin mohon maaf aja ya untuk yang udah standby meluangkan waktu, tapi materinya kurang bagus ya. Maksudnya dalam penyampaiannya terus banyak kurangnya. Saya mohon maaf, tapi semoga yang sudah bisa saya sampaikan sudah bisa bermanfaat buat yang udah nonton sih. Terima kasih buat Om Peter dan semua member PHP Indonesia ID yang udah ikutan join live malam ini. Itu aja sih, terima kasih aja untuk semuanya. Oke. Thank you. Ya, terima kasih untuk Om yang sudah sharing untuk kita, dan yang terakhir adalah pengumuman untuk session berikut dari Om. Kita materinya non teknikal, kita akan belajar marketing. Iya. Rabu. Mantap. Jadi tuh. kita akan belajar marketing produk. Saya lupa. Mengemas pokoknya produk. Something yang kayak gitu-gitu di dunia marketing. Nah, ini bagus topiknya hari Rabu. Nanti saya posting besok. Dan untuk semua teman-teman yang sudah gabung di Zoom, terima kasih sudah join. Untuk Om Amirul, terima kasih sudah sharing. Dan teman-teman yang di Facebook juga. Ya, sama-sama Om. Sampai ya, dengan demikian berakhir sudah sesi kita hari ini. Dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye semuanya. Makasih Om. Ya, terima kasih semua. Thank you. Bye-bye. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sama Om Amirul sebelum. Sama-sama Om Peter. Thank you Om. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Recording off, live-nya juga di off.